Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab sabar. Hadis yang sebelumnya, hadis nomor 39 dari bab sabar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Jadi kemudian pada hadis yang sebelumnya ini masih tentang bab sabar, karena bab sabar ini banyak hadisnya. Bab sabar ini banyak hadisnya, penting. Karena iman itu terdiri dari dua hal: syukur ketika diberi nikmat, sabar ketika diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Tidak ada orang yang lepas dari cobaan Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala mengajarkan, nanti kata Allah Ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala mengatakan, nanti kata Allah Ta'ala, nanti akan saya uji kalian. Semua orang akan diuji oleh Allah Ta'ala, tergantung level kesabaran masing-masing, tergantung sampai di mana dia mengendalikan dirinya. Makanya kemudian Allah Ta'ala berkali-kali menekankan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang perlu ditekankan. Allah Ta'ala mengajarkan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menguji seorang hamba kecuali pasti Allah Ta'ala tahu sampai di mana tingkatnya. Jadi kalau ada orang stres, kalau seandainya ada orang yang gila karena cobaan, itu dia sendiri yang mencari, dia sendiri yang kemudian melebihi batasnya. Bukan Allah Ta'ala menguji dia, bukan Allah Ta'ala menguji dia di luar batas. Itu kemarin uang, kemudian uangnya belum sampai tingkat untuk mencalonkan diri dari DPR, terus kepingin nyoba, ambil ngegoliki segala macam ditol, mari kemudian utang setelah utang selesai banyak, kemudian tidak jadi, stres, sehingga gara-gara Allah Ta'ala pulungi. Itu orang sendiri yang cari gara-gara, dia sendiri yang tidak tahu kapasitas dirinya itu ada di mana. Itu yang repot. Makanya Allah Ta'ala itu berkali-kali menyadarkan orang itu harus mengerti dirinya sendiri. Sampai di mana tingkat sabarmu. Nek kon wis memang sabar sampai level seperti ini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Makanya segala sesuatu itu mesti dipikirkan aspek untung dan aspek ruginya. Segala macam, semua. Orang kadang-kadang kerja yang dipikirkan kemudian suhul itu batin itu. Begitu kemudian rugi, stres edan. Kenapa? Dia memikirkan keuntungan yang terlalu tinggi. Kirim barang, kirim. Ini nek faedah langsung aja. Ini kalau untung langsung banyak ini. Dia tidak tahu kapasitas dirinya itu sampai rezeki itu sampai ini. Kalau Anda melebihi dari ini, akan ada efek samping nanti. Begitu sudah selesai, kemudian ditipu sana, kadung utang sama ini, ada itu stres. Setelah gara-gara Allah udah. Itu nanti nyalakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menguji saya. Kapan diuji oleh Allah Ta'ala? Untuk diuji gerambian. Dia sing gara-gara dia sendiri yang gerambian. Dia sing gerambian. Umur-umur Allah Ta'ala disalami. Allah Ta'ala dan disasaran. Ini Allah Ta'ala sedang menguji saya. Murah aja nih. Kadang-kadang menguraan. Karena Allah Ta'ala mengajarkan orang ketika mengerti sampai di mana batasan dirinya,
insya Allah segala yang menimpa dirinya itu dia bisa sabar. Makanya cirinya wali kata Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah. Ciri-ciri seorang wali, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak merasakan takut dan tidak merasakan sedih. Cobaan lebih banyak. Tambah sabar, tambah nemen cobaannya. Orang tambah sabar, bukan tambah ringan cobaannya, tambah nemen. Direktur itu kemudian cobaannya jauh lebih tinggi daripada pegawai biasa. Pegawai biasa sekali ini yang dipikir cuma gajian, pengeluaran kemana. Tapi kalau direktur, ini barang mau dikeluarkan di mana, ini nanti penjualannya arah kemana, tulaan nang dipikir kabeh deh. Sing Joko tuh ndak mikir ngono. Wis pokoke ono barang diteni, ada orang lewat ditawari, "Pak, tak mau, Pak." Ngono wis mari beres. Tapi kalau seandainya orang yang punya wujud nanti mikiri kontrakan, mikiri gaji pegawai, tuh. Dan Allah Ta'ala mengajarkan semakin tinggi level seseorang akan semakin berat cobaannya. Nah, level cobaan ini Allah Ta'ala itu mengetahui. Jadi kalau seandainya ada orang yang sampai gila, itu justru Allah Ta'ala yang kejem. Karena dia berusaha untuk melewati batas dirinya. Iso diwaras, iso saja nih. Iso. Cuma itu tadi perlu ada terapi yang segala macam banyak nanti. Maka Allah Ta'ala mengajarkan di dalam ayat ini, Allah Ta'ala di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang memang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi baik, yusib minhu, akan diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala. Jalurnya macam-macam. Dan ini tidak bisa diri-dirian. Semua orang beda-beda. Setiap orang diberikan oleh Allah Ta'ala cobaan sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin ketika sekolah enak, terus menangis sekolah, menangis enak terus. Begitu kerja, aku sekolah pinter, misalnya mari aku kerja. Begitu kerja, ngelamar pun tidak diterima, nyoba kerja dewi, dodol iki bangkrut, mari ya Allah. Kadang-kadang. Makanya kemudian rezeki itu tidak bergantung kepada pendidikan. Rizki Allah Ta'ala berikan tidak bergantung pada pendidikan. Makanya kemudian dalam syair Arab apa dikatakan oleh seorang penyair laukan rizku, kalau seandainya rizki tadri ala hujah, kalau seandainya rizki itu sesuai dengan kecerdasan, maka kambing dapat rizki ini. Tapi tetap dikaya oleh Allah Ta'ala. Asik. Jadi untuk masalah rizki sendiri, kon sekolah-sekolah dewi, belajar dewi, untuk masalah rizki beda. Kadang-kadang tukang sing pintar bayaran luwih iso daripada tukang sing ndak pintar. Kadang-kadang orang youtuber sing ndak pintar sama sekali, itu bayarannya luwih dhuwur daripada ustaz sing gedung-gedung belajar terus nemen terus mari ngakon terus apal Quran segala macam. Ya Allah, kadang-kadang bayarannya kadang-kadang seikhlasnya terima kasih. Wih, kok YouTuber sembarang nggak pintar. Halo guys, jalan-jalan gitu. Ya Allah, itu kalau seandainya Allah Ta'ala memberikan rezeki berdasarkan kecerdasan, nggak mana hari-hari imam. Karena aku nggak pintar sama sekali, sekolah nggak lulus, nggak usah, nggak oleh rezeki, kok nggak oleh jatah. Wah bahaya. Maka kadang-kadang seperti itu Allah Ta'ala membagi. Demikian kata Allah Ta'ala. Ada saatnya orang itu ada di atas, ada saatnya orang ada di bawah. Ada saatnya orang di bawah. Di saat orang ada di atas, tidak usah sombong. Nanti di saat Anda di bawah, ditolong. Orang-orang yang tadinya ditolong sama Anda, nanti mereka akan nolong balik. Itu fungsinya. Jadi Allah Ta'ala mengajarkan segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita mau menjalani yang mana. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang ini, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi baik, mesti diuji. Semakin hebat orang, semakin berat cobaannya. Ini mesti. Tidak ada kemudian karyawan cobaannya lebih berat daripada direktur. Tidak ada. Mesti di mana-mana direktur cobaannya luwih soro daripada karyawan. Seperti itu. Jadi mesti Allah Ta'ala memberikan orang wali pun seperti itu. Tingkat. Makanya kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat cobaannya? Kata Rasulullah, otomatis para nabi dan para rasul. Kemudian siapa? Kemudian orang yang ada di bawahnya. Tsumma adnahu. Kemudian yang dekat. Tak kemudian orang tiba-tiba SD langsung cobaan rendah. Sendiri-sendiri. Begitu SD levelnya masih UAS, UTS.
Nanti sampai SMA buat esai. Nanti di atasnya S1 skripsi, enggak mana tesis, enggak mana disertasi. Nanti ada ujian profesor, tambah dulu, tambah soro. Lah nek seumpama yang di atas ujiannya sama yang di bawah, dak adil loh kota. Mosok profesor di UAS, SD 1 tambah 1 tidak pantas. Jauh. Maka Allah Ta'ala menguji seseorang itu berdasarkan tingkatnya masing-masing. Loh, kita itu disuruh sabar sama Allah Ta'ala. Fasbir sabaro. Seperti siapa? Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sama seperti sabarnya ulul azmi dari para rasul. Bayangkan, dari 124.000 nabi diringkes sama Allah Ta'ala sampai jadi 313. Dari 313 yang menjadi nabi dan rasul diringkes lagi oleh Allah Ta'ala 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. 25 itu sudah mewakili cobaannya nabi-nabi yang lain. Dari 25 yang ada dalam Al-Quran itu sudah meliputi semua yang 124 ini mau, 124.000 ini mau. Semari terbuka. Kenapa? Cobaannya luar biasa. Dari 25 ini lagi diringkes oleh Allah Ta'ala ada 5 yang cobaannya luar biasa. Diganang tok. Kalau seandainya kita mau dibandingkan sama mereka, sudah apa-apa nih. Makanya kemudian Allah Ta'ala menyuruh sabar. Kayak sabar sama seperti sabarnya ulul azmi. Aku duduk nabi, dia duduk nabi. Nek kon nabi bahaya. Oh, di sabar orang disuruh sabar itu kadang-kadang seperti itu. Asal saya bukan nabi, dia disuruh nek duduk nabi. Nek kon nabi bahaya, tapi nabi akhir datakno kayak Mizarul Ulama Ahmad datakno. Sing ndak. Ojo, tetap tapi nabi itu untuk ditiru. Makanya guru kita di dunia ini ada dua. Kalau tidak mintu nabi, mintu setan. Kari milih kon api mlebu surga, apa mlebu neraka. Karena nek kon ngamuk-ngamuk, orang diuji sama Allah Ta'ala ngamuk-ngamuk niru setan. Wong diuji sama Allah Ta'ala sabar niru nabi. Ngono wae gampang. Orang makanya Allah Ta'ala mengajarkan dalam hidup itu ada 2 jalan. Fa'alhamha fujuraha wa taqwa. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada jalur yang tidak baik dan ada jalur yang baik. Tinggal kita milih. Rizki itu tetap yang akan masuk ke mulut kita itu tetap dapat berubah. Kalau memang rizkinya sampai meninggal 2M, kon usaha model apa tetap oleh 2M. Udah 25M, yang nanti 23 itu dia cobaan. Itu buat coba, subhanallah, tua-tua sana diusahakan sama dia untuk tanda tangan 25 ini mau. Begitu kemudian dapat ke penjara. Begitu ke penjara, tangannya cuma sego, ambil pimpinnya kan ngurus, mari. Ayo, nang di ruang mana 23M-nya yang lain. Tetap, rezeki tidak bakal berubah, tidak akan lepas. Kalau memang jatah masuk ke mulut Anda, akan masuk ke mulut Anda. Kalau memang bukan jatahnya, hatta pencekel segoni, api melbu, ketampel komprak, lu iki wek dudu. Itu nanti ada rezekinya yang lain. Ada rezekinya makhluknya Allah Ta'ala. Ono rezekinya makhluknya, ono rezekinya semut, ono rezekinya lalat, macam-macam. Jadi yang kemudian hampir masuk ke mulut Anda belum tentu menjadi milik Anda. Makanya sabar. Wah, itu luar biasa. Lo Rasul bukan tidak diuji sama Allah Ta'ala. Terus ceritois ke sana. Bagaimana kemudian cobaannya Rasulullah, cobaannya kemudian Nabi Isa, Nabi Musa dan 5 orang ulul azmi cobaannya berat-berat. Kalau dibandingkan sama kita, sudah apa-apa nih. Terus menangi urip enak, sampai itu semua nih. Lo kalau seandainya kita disuruh sama seperti mereka, menangi, Anda bisa membayangkan Anda disuruh berdakwah sama Allah Ta'ala, berangkat dari kota Mekah, ditolak di kota Mekah, berangkat ke kota Taif, sampai di kota Taif, jalan sama kendaraan, sampai di sana bukan disambut, dilempari. Subhanallah. Umpama Ustaz ada pengajian Dampel Makfur, berangkat ke Dampel Makfur di Sawati, tak pengajian mana? Oh, pungku ini bisa ngawur-ngawur. Aku api ditaruh, salah patuh. Akan-akan. Lu orang sekali seperti itu saja. Sekali kan. Kumpul model kon. Begitu orang ketipu sama satu orang saja, lu terus dilakar-lakar berokok sana. Lu Rasulullah dilempar dan diantar. Pecah gigi Rasulullah itu kemudian berdarah. Ketika Rasulullah sendiri sebuah pohon, malaikat tanya, ya Muhammad, saya bersama malaikat yang menjaga gunung. Datang malaikat Jibril dengan malaikat yang menjaga gunung. Ini saya memegang gunung antara Mekah dan kota Taif.
Kalau seandainya Anda mau kita balikkan, hancurkan, ratakan semua penduduk kota Makkah dan kota Taif. Selesai. Ucara kene wis tek-tek ora apa wis mangkel aku. Tak golek wong liya sing dalem loro wis sampe maksud mokong-mokong. Wis percuma aku pengajaran aku lho. Entekno ae Mas. Yang ngene ditoro. Hancur. Mungkin maka kita sabar bahwa Allah Ta'ala itu subhanallah. Akhirnya kemudian didoakan sama Rasulullah, jangan. Kenapa? Saya masih berharap kepada Allah Ta'ala ayyukhrijallahu min aslabihim ayyukhrijallahu min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'a. Saya masih berharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kalau seandainya tidak mereka yang beriman, mudah-mudahan ada anak turunnya mereka, tidak kena adik, kena anak, tidak kena anak, kena putune terus, subhanallah. Berkat doa Rasulullah di saat sabar, makanya orang yang terzalimi itu doanya mustajab. Usahakan berdoa yang baik, ketun nek donga nek api. Subhanallah. Dan itu sering saya coba. Ini di saya jadi sasaran, buli-bulian wis dadi sasaran. Jadi kemudian Allah Ta'ala menunjukkan keistimewaan itu ada di sana. Orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Subhanallah. Barokahnya doa Rasulullah. Ada anaknya Abu Lahab itu ada namanya Darroh ini orang-orang sudah tahu bahwa Darroh ini dia ikut bersama Rasulullah hijrah. Loh ya Allah. Abu Lahab stok-tok wong sangat sampai kemudian orang dikumpulkan sama Rasulullah, pertama kali ayat laknat sing mudhun iku mau. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Anaknya Abu Lahab orang Islam yang luar biasa. Abu Jahal, ada anaknya Abu Jahal bernama Ikrimah. Anak kadang-kadang saya Ikrimah jenenge wong wedok. Ini Ikrimah orang lagi panglima perang. Kemudian ketika dia sudah masuk Islam, membela Islam mati-matian. Umar bin Khattab itu orang yang dulu paling memusuhi. Barokah donga iki mau mlebu Islam. Khalid bin Walid, anaknya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mafia, ketua geng, mafia top. Di situ kemudian itu yang paling sering menyakiti Rasulullah, Itu barokah doa itu mau karena orang sabar, kemudian dia berdoa yang baik, maka akan menjadi kebaikan yang banyak. Umpama Rasulullah mangkel terus diduakno ancurno kabeh, entek kabeh. Katakan ada sahabat-sahabat riwayat yang kemudian baik perjuangan dalam Islamnya luar biasa. Umpama diduakno mati kabeh. Makanya sabar. Kemudian Allah Ta'ala mengajarkan wala tasta'jil lahu. Jangan kesusu. Orang itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh proses. Toh kita ditunggu sama Allah Ta'ala. Kini maksiat tidak langsung diadab sama Allah Ta'ala. Yudintenya ada Allah Ta'ala sampai tobat. Ditunggu sama Allah Ta'ala sampai jatah hidupnya habis. Itu sedurung tobat. A'darallahu ala alamri'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan uzur, memberikan jangka waktu sampai umur 60 tahun. Umur swidak sedurung tobat, tambah tua tambah tadi senepen sangat. Terus jika ada Allah Ta'ala sampai 60 tahun, ada orang yang sampai 60 tahun, ada yang 50 tahun, tapi cepat. Kayak gitu tuh berjalannya cepat. Itu yang kemudian diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan wal asr, perhatikan masa. Berapa banyak orang yang lalai di daerah seperti tapi nggak ada mengeluh. Setelah tua kemudian ketur, apa udah belajar fikih, apa udah belajar, kemudian belajar harus. Berarti kemudian agama itu didasarkan pada yang seperti itu. Sabar. Dan sabar itu akan lebih mudah ketika didasari dengan ilmu. Makanya kemudian pelajarannya Nabi Khidir yang pertama sebelum kemudian mengajak Nabi Musa, apa kata Nabi Khidir? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar terhadap sesuatu yang Anda belum tahu maksudnya? Wong nek wis sabar, wis ngerti maksudnya enteng. Ki paling hari ini ape bujuki wong, hari ini setelah bujuki orang nanti dia akan lari kok ngene nanti langkah selanjutnya. Loh, polisi yang sudah profesional, sudah kelihatan banyak orang yang nipu. Begitu ditelepon sama penipu, selamat bapak mendapatkan uang 100 juta. Tenang. Kenapa? Tidak langsung bingung. Tapi orang yang tidak sabar, orang yang kemudian sabar tapi tanpa ilmu,
sabar tanpa ilmu. Sempat ketipu di sini, sempat ketipu. Mari hilang duit sakit-sakit. Iya yo, coba mau ngerti. Itu pentingnya ilmu itu mau. Itu penting mau belajar. Makanya orang yang alim itu, orang yang pinter, itu sulit untuk dibujui. Orang mikir membujui dia. Kenapa? Level tingkat sabarnya sudah ada di atas. Karena dia sudah tahu nanti setelah ini Allah Ta'ala akan akan seperti ini takdir selanjutnya. Seakan-akan dia bisa melihat takdirnya Allah Ta'ala. Makanya kemudian kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati terhadap firasatnya seorang mukmin. Fa innahum yanzuru binurillah, mereka melihat dengan pancaran sinar dari Allah Ta'ala. Seakan-akan kelihatan mari ini anak iki tadi. Coba manis luar biasa belajar paling itu insyaallah ini sejarah. Lho koyo ngerti langsung. Seakan-akan ditunjukkan takdirnya Allah Ta'ala ya mari bakal dadi wong hebat. Nanti anak ini bakal dadi lho tahu. Itu barokahnya sabar. Cuma sabar ini butuh proses kan sabar itu tanpa ilmu dulu. Makanya kemudian Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam itu diajarkan orang itu belajar dari awal. Sabar itu biasanya awal-awal tanpa ilmu. Nanti lama-lama ketika Anda sudah mulai belajar, Anda akan tahu sabar dengan ilmu. Wong pertama duwe anak bingung, begitu nangis segala macam, coro ini bingung kabeh. Tapi nanti setelah punya anak yang kedua, anak ketiga dan seterusnya, wis ngerti sana. Sudah apa? Santai. Itu sabar dengan ilmu. Itu sabar dengan ilmu. Beda. Makanya orang disuruh belajar. Tanpa belajar sulit untuk sabar. Aneh. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas radhiyallahu an. Wa an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannainal ahadukumul mauta lidurrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Dan hadis dari Anas radhiyallahu anhu menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sampai ada seorang di antara kalian bercita-cita berangan-angan, bukan bercita-cita karena kabeh mati sana. Berangan-angan mati lebih baik. Lidurin asabah terhadap karena ada musibah yang menjadi dia. Begitu takut kayak gini enak mati wae durung tentu. Kon mati utang sakake-akene keluarga soal atau segala macam kan dibek gara-gara utang bukan. Kok kira anak nanti dikubur bisa bebas. Wah kamu sudah seperti ini pilot tak karu-karuan enak mati wae. Enak mati jare iki. Bojone ditinggal lagi udah bunuh diri. Bojo anak ditinggal kabeh ngawur-ngawuran. Tak tepat. Maka Allah Ta'ala Rasulullah SAW mengajarkan jangan sampai ada seseorang itu berangan-angan mati gara-gara ada musibah yang menimpa dia. Ini butuh belajar. Makanya kemudian kalau tanpa ilmu repot. Ini enak mati banyak kasus bunuh diri di negara Jepang atau segala macam. Karena mereka meniti karir berdasarkan belajar. Begitu belajar kemudian pintar untuk mari pintar nanti setelah kuliah nanti belajar setelah kuliah nanti bekerja nanti kerja ini mengikuti karir sampai sukses, begitu sukses punya anak dan lain sebagainya hidup dengan bahagia. Mereka tidak bayangkan di situ ada kayu, tidak bayangkan di situ itu ada rugi. Nanti kemudian begitu bangkrut dianggap hidup sudah selesai, tujuan hidup sudah selesai, sudah bunuh diri. Tidak mau menjorok. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Anda diberikan cobaan seperti apapun oleh Allah Ta'ala, dikongkon sabar. Karena Allah Ta'ala tahu Anda mampu. Karena kelebihan Anda, karena kemudian kadang-kadang orang itu membayangkan segala sesuatu ada di atasnya. Mungkin kalau kamu dikirim segini, nanti faedahnya segini, semua coba. Nanti untungnya segini. Ternyata ketipu kono. Mari Anda dibayangkan sama dia kan kalau ketipu. Makanya keluar jidi saya salut kalau mengajarkan dapat pelajaran dari aku. Orang ngutangi orang itu anggap hilang. Nek kon memang jantan, kalau uang Anda 1 juta, kon utangi 1.000, kira-kira 900.000 ini tidak menggoyangkan keluarga Anda, tidak apa-apa. Tapi umpama duitmu 1 juta, terus kon silikno Anda pinjamkan 900.000. Berharap nanti kembali 900.000 ini akhirnya kemudian 100.000 sampai goyang keluarga dan mana harus segala macam. Nanti berharap dari uang utang ini kok ini sih gak ada stres.
Tidak dibayar-bayar, ternyata ditipu. Mari ditipu ngeluh, anggap hilang. Makanya kalau mau ngutangi, dilihat kapasitas Anda itu seberapa. Aku mampu nih sampai tidak apa. Daripada kita muluk-muluk kepingin nulung, tapi tetap durung tutup si anak. Kalau Anda sudah nyampe makamnya di situ, model seperti Abu Bakar, jadi Abu Bakar, tidak masalah. Ditanya ini butuh dana untuk perang, datang ke Rasulullah, ambil isi rumah semua, kita kabeh. Di rumah ada apa? Di rumah ada Allah Ta'ala. Nek kalau sudah tutup itu, tidak masalah. Tapi nek dulu, waktu bucu nanggung melawan segala macam, harus ngeluh kabeh tak karu-karuan. Ya Allah, nek kok ingin mati wae salam dewe nek itu. Itu salam dewe kan cerita negara-negara. Turun kok coba-coba. Pelan-pelan. Contoh 1 juta. Ngutangi di sini. Ini contoh 100.000. Nanti ditingkatkan lagi 200, ditingkatkan lagi pelan-pelan. Dak langsung digasak 100 juta kabeh. Mari bojo ambek anak dak mangan ditinggal bilang, "Lu entek kabeh." Wah, hancur kan iki ngono carane. Rusak, hidup itu bisa rusak kalau modelnya seperti itu. Nah, maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tahu kapasitas seseorang. Ada Abu Talha. Ketika mau sedekah kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau sedekahkan. Di dekat Masjid Nabawi dulu, Masjid Nabawi kecil. Kalau sekarang kemungkinan itu sudah masuk di area dalam Masjid Nabawi. Kalau sekarang ada Bayruha itu taman, ada kebun kurma, kemudian di situ ada sumur jernih. Rasulullah itu sering makan kurma di situ dan minum dari airnya, jernih. Masya Allah. Kata dia begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan bisa mencapai derajat albir. Albir itu apa? Allah Ta'ala mengatakan innal abrara lafi na'im. Orang yang berada pada derajat albir nanti dia berada di surga naim. Dia penuh kenikmatan luar biasa. Kalau jatah surga itu Anda tidak bisa masuk surga sampai mencapai tingkat albir sampai Anda mau infak dari apa yang dicintai. Kata dia Rasulullah, dari semua harta saya yang paling saya sukai ada tanah Bayruha. Itu yang paling saya cintai. Maka itu saya sedekahkan untuk Islam. Waktu itu masih ada istrinya, saya ngundu si anak. Si anak bojone masih ngundu kurma. Disuruh turun. Ini sudah saya kasihkan ke Rasulullah. Disuruh biarkan sama Rasulullah. Jarno. Kenapa? Butuh makanan, kondisi. Nanti Rasulullah itu tahu arahnya, ngerti level sabarnya seseorang itu tuh ngerti. Kemudian kata Rasulullah SAW, ini hasil tanaman ini tadi berikan kepada keluargamu yang tidak mampu. Ada keluarganya dia model seperti Ubay bin Ka'ab. Masih ada keluarga sama Abu Talha. Enggak duit, ahli Quran. Termasuk orang yang kutabun Rasul, termasuk orang yang mencatat, sekretarisnya Rasulullah, sekretaris Al-Quran. Itu pada masa Rasul, ahli Quran, ahli tafsir. Tapi tidak duit. Ayo kata Rasulullah, berikan kepada dia. Kenapa? Tahu levelnya. Iki keluarga ini tidak duit. Kepingin dia ingin keisan, keisan mulu luar biasa. Loh, nanti kata Rasulullah, ada kalanya seseorang itu sampai pada level tertentu seikhlas. Ada kalanya orang yang masih belum sampai di sana, kok sabar. Aku mari tawakal bi Allah Ta'ala. Sepeda motor kunci ditinggal karo. Bertawakal dari itu, sabar. Begitu kuncinya ditinggal sepeda motor, saya tawakal kepada Allah Ta'ala. Metu sepeda motor isulah. Ya Allah, wallah enggak berangkat ke masjid. Oh, masjid yang salah berarti. Masjid yang salah. Bahaya. Takutnya nanti ketika sabarnya ini tidak nyampe, Allah Ta'ala sini salah. Justru Allah Ta'ala yang bersalah. Coba mau tak sembahyang lo kan? Sini salah lo tambah Allah Ta'ala. Umpama aku tak sembahyang, mau enak bisa menuntut oma, aku sekeroso nek bakal hilang. Untuk terus sabar saja. Terus sabar. Coba kan mana? Ada pada maknanya. Jadi kemudian diatur oleh Allah Ta'ala. Maka dalam hadis ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan jangan sampai seseorang itu bercita-cita, berkeinginan, berangan-angan untuk mati karena kemudian ada masalah yang menimpa dia. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya terpaksa semua sakit, la budda fa'ilan ini para ahli hadis menjelaskan orang yang sakit parah dan sedikit kemungkinan untuk sembuh. Wis nemen komplikasi, tidak waras-waras, koma di rumah sakit, nemen di sana,
keluarga yang mau biayai, yang mau datangi apa, yang mau nyambangi kesel kabeh sana. Kalau seandainya memang sudah terpaksa, maka hendaklah berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li, ya Allah hidupkan saya kalau seandainya hidup itu lebih baik. Wa tawaffani maka idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkan saya kalau seandainya wafat itu lebih baik. Ngono. Duduk gini sing mati, ya Allah aku njaluk mati wae nek ngene. Duduk ngono carane. Bukan seperti itu. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW ketika disambangi sama Rasulullah, ya Rasulullah, sepertinya saya ini akan mati. Loh, kata Rasulullah, ada kalanya kalau Anda dihidupkan oleh Allah Ta'ala, kemudian orang mendapatkan manfaat dari hidup Anda, itu baik luar biasa. Dan ada kalanya nyawa Anda sudah ditaruh oleh Allah Ta'ala, sedang para sahabat yang lain masih berjalan, itu baik bagi Anda. Untuk nanti Allah Ta'ala tahu. Kemudian caranya bagaimana? Ya doa seperti ini. Ada kalanya kata Rasulullah SAW, orang itu kemudian dia dihidupkan oleh Usmari lorong manusia karuan selorong, kemudian disehatkan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya barokahnya dia sehat, kemudian dia beramal yang baik. Amr bin As waktu itu sakit parah luar biasa, disambangi sama Rasulullah, ya Rasulullah sudah sakit parah betul. Gimana kalau seandainya mikir dia sudah berpikir bagaimana bagi-bagi warisan karena sugih. Ya Rasulullah, saya punya anak atau perempuan. Bagaimana kalau seandainya dulu zaman itu anak perempuan itu dianggap anak perempuan tidak bakal bisa membela, disodakokno lah, diinfakkan saja untuk Islam. Bagaimana kalau saya infakkan semuanya? Jangan, Rasulullah, jangan. Kalau seandainya 2/3 masih belum boleh, setengah ya Rasulullah, setengah jangan, masih terlalu banyak. 1/3 ya Rasulullah, fasulusu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Dari sini ulama ahli fikih mengambil riwayat bahwa orang selama dia masih dalam keadaan sehat, umpama jatah hidupnya masih banyak, itu sih duit-duitmu sana. Tapi kalau Anda sudah mendekati sekarang, terus ape mati satu seluruh kabeh sana. Duit kek anak yatim piatu kabeh. Kudu duwe kabeh. Kalau Anda sudah model seperti itu, 1/3 yang punya Anda, yang boleh disuntaskan itu 1/3. Sing duitmu itu 1/3. Terus yang saya usahakan 2/3 gimana? Itu jatahnya ahli waris. Jatahnya ahli waris ditonton ya Allah Ta'ala. Duitmu mumpung kon si iso urip, mumpung Anda masih jatah hidupnya masih lama, entek-entekno ndak apa-apa. Musuh Anda sudah lakukan yang banyak. Kalau seandainya sudah level sabarnya seperti itu loh ya, kan Anda pun sudah kok kabeh tidak apa-apa. Tapi kalau sudah akan meninggal, jatahnya Anda untuk Anda sedekahkan itu hanya 1/3. 2/3 itu miliknya ahli waris. Wis duduk duitmu manik di sana. Oh masa ini gede nih. Anak mek siji nganggur daripada wis dikekno dadi anu ae, dadi yayasan yatim piatu ae. Loh, kok jatah anakmu nang ngono. Kalau mau Anda sedekahkan 1/3, dolen 1/3 kasihkan yatim piatu. Nanti ndak enak iki omah sak mini gede nih. Maka daripada anak-anak siji turun suwa. Terus ngono, terus sampai dikekno wong, awur-awuran, ndak tak jawab ngono. Nanti dibilang filantropi. Iku orang kecewa dengan anaknya sendiri, kecewa dengan keluarganya sendiri, karena keluarganya kamu sih iso diarap toh, wis kekno wong kabeh ae, kekno wong kabeh. Percuma anak lulus kira-kira nambah anak, kira-kira ndek bojo. Ya itu tadi. Akhirnya kemudian sudah kasihkan kepada orang-orang saja. Ngawur. Nah, maka kemudian diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya memang betul, kalau seandainya terpaksa untuk minta kepada Allah Ta'ala, mintalah ya Allah, seandainya hidup ini lebih baik, hidupkan saya dengan cara yang baik. Kalau seandainya wafat itu lebih baik, maka wafatkan saya. Selesai. Duduk kini sing milih, mintalah agar tidak memilih, pilihlah agar tidak memilih. Pelajaran jernih. Nah, maka kemudian diajarkan luar biasa oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada riwayat hadis, tadi di kitab ini kemudian dijelaskan. Ada riwayat hadis ketika Rasulullah SAW itu sudah akan meninggal dunia, Rasulullah itu berdoa, Allahumma rafiqil a'la. Ya Allah, kumpulkan saya bersama sahabat-sahabat yang ada di atas.
Itu kan sama seperti doa putus asa. Bedo. Itu sama seperti doa bukan cita tapi sukacita. Itu doa sukacita. Satu, nah maka kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa seperti itu, yang pendapat yang pertama, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qalahu fi halatin nazai aitu busyira bima a'adallahu lahu min jannatin wa na'im wa maqamin karim. Jadi kemudian pendapat yang pertama menjelaskan doa yang diungkapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dalam keadaan nazar. Maka pendapat yang pertama, Rasulullah berdoa seperti itu dalam keadaan nazar, dalam keadaan sakaratul maut dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kemudian sudah dilihatkan, wis ketok surga di sana, wis ketok surga beda. Ya, jadi orang kemudian ini dalam putus asa antara orang pikirannya akhirat dengan orang pikirannya dunia. Kok jaluk mati lah mesti kepikiran utang seakan-akan nih. Mesti orang kan kepikiran utang seakan-akan terus daripada utang bayar pakai soros enak mati wae. Kok mikirin dunia. Rasulullah enggak mikir dunia sama sekali, mikir akhirat justru. Justru Rasulullah mikir akhirat, ya Allah kumpulkan bersama orang yang ada di sana. Karena sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Ta'ala. Pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua menjelaskan bahwasannya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan. Memang betul. Dan itu sering terjadi. Sering kali malaikat datang kepada Rasul. Dan ini riwayat ada banyak di dalam riwayat hadis ada banyak. Rasulullah ditawari oleh seseorang, kemudian Rasulullah oleh malaikat, kemudian Rasulullah cerita kepada Abu Bakar. Ada orang yang diberi pilihan sama keinginan oleh Allah Ta'ala. Mau hidup diberikan oleh Allah Ta'ala hidup yang lama, satu umurnya sama seperti rambut yang ada di kepala. Rambut Rasulullah jangan dibayangkan kemudian Rasulullah pelontos tidak tebal rambutnya Rasulullah. Satu rambut 1 tahun. Berapa tahun satu hari ini dikasih oleh Allah Ta'ala. Atau milik seadanya saja sampai batas waktunya Rasulullah yang asli. Kemudian Rasulullah pilih, kemudian dia tidak mau. Sayyidina Abu Bakar tahu itu yang dikasih pilihan adalah Rasulullah. Jadi kemudian seringkali malaikat menawari, ditawari. Nek kene kate ditawani, kepengin umur dawa bos. Nek kene date ditawani. Makanya kemudian ada orang istiqoroh kemudian untuk mati kau. Wis mati wae, mati istiqoroh. Makanya kemudian takdir untuk menikah beda. Beda dengan orang hidup, orang mati beda. Orang ketika hidup dan mati sama istiqoroh sama sekali, karena ada disuruh pilih sama Allah Ta'ala, wae urip wae mati. Allah ketika akan meninggal, ya Allah saya tak istiqoroh dulu, yang baik mati apa urip saya istiqoroh. Kok dari istiqoroh wae mati ya mati kan. Beda kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beda kalau Rasulullah beda memang dikasih. Jadi ada kalanya orang itu diberikan pilihan, makanya ada takdir mubroh. Sulit untuk dirubah, tapi ada orang yang bisa merubah. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada dalam riwayat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat maut, ditanya kemudian, Anda sudah siap? Marah Nabi Ibrahim. Bagaimana saya siap? Umat saya masih banyak, masih perlu dididik. Bagaimana caranya orang yang mencintai membunuh yang dicintai? Kaifakana khalil, bagaimana orang yang mencintai seseorang? Allah Ta'ala kan mencintai apa? Nabi Ibrahim alaihissalam itu dijuluki Khalilur Rahman, orang yang dicintai kekasihnya Allah Ta'ala. Bagaimana ada kekasih yang membunuh kekasih? Mikir malaikat. Enggak mati. Ya Allah, Nabi Ibrahim tidak terima. Bagaimana? Kata kemudian turun lagi Allah Ta'ala menjawab apa? Bagaimana seorang kekasih tidak kangen ketemu dengan kekasihnya? Ya sudah saya kangen gak pernah betul. Ya sudah saya sudah kangen sama Allah Ta'ala. Ya sudah nanti Allah. Itu Allah Ta'ala. Nek kene ganti pilihan ke ngono malaikat. Wis siap Pak. Ya turun. Ya siap ae. Percuma turun kalau kata-kata gak ada manfaat bisa percuma Joko ayo berangkat. Kita ganti pilihan. Kalau para nabi, kata-kata para wali, kadang dikasih pilihan sama Allah Ta'ala. Berangkat saya coba durung ya Allah, mari ini sih. Cuma ada riwayat yang kemudian menjelaskan malaikat maut pernah ditepuk dengan sama Nabi Musa.
Durung siap. Umat saya itu masih dijanjikan sama Allah Ta'ala untuk menempati tempat yang suci, Baitul Maqdis. Saya belum sampai ke tempat yang suci. Tepelin mereka mau. Kamu keplak berangkat mana nang dokur. Wis wayahe. Nah, itu Allah Ta'ala menunjukkan, tidakkah dulu Anda kepingin ketemu dengan saya? Tidakkah Anda dulu kepingin melihat kepada Allah Ta'ala sampai minta betul kepada Allah Ta'ala, disuruh sama Allah Ta'ala melihat gunung. Kalau seandainya gunung itu ada, maka Anda bisa. Nah, sekarang Anda dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk kembali. Musuh pun tidak ada. Gelem yang oleh Allah balik. Subhanallah. Lu ini para nabi dikai pilihan. Satu dikai pilihan. Bisa asal berangkat tahu ibadah kadang-kadang enggak gitu sama sekali. Para nabi kalau ibadat betul, makanya kemudian dikasih pilihan. Beda kualitas ibadahnya beda. Kalau kepingin nabi, kadang-kadang sabar, gak sabar. Kalau sabar isti'anil luar biasa. Nah, maka kemudian riwayat yang kedua menjelaskan bahwasannya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khayyara bainal baqa fi ummatihi wat ta'jil. Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara tetap di umatnya kemudian atau disegerakan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Fakhtar rafiqul a'la, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam milih untuk bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di atas. Pendapat yang ketiga, waqila annahu khasun bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna ummatihi wa huwa dhaif, dijelaskan. Pendapat yang ketiga menjelaskan bahwasannya doa yang seperti ini, doa kepingin meninggal ini tadi, itu khusus untuk Rasulullah. Tapi pendapat ini sangat lemah. Pendapat ini lemah. Jadi yang harus saya pilih sebenarnya bahwasanya itu diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dalam keadaan nazar dan memang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ada nikmatnya segala macam. Rasulullah pikirannya akhirat, bukan pikiran dunia. Rasulullah tidak ada sama sekali kepentingan ya seandainya di dunia saya masih hidup menangi anak, menangi mantu anak, menangi mantu putu, kok menangi anak putu mas? Oh, wajib baru itu boleh. Nanti kalau seandainya investasinya sekali, jangan sama sekali Rasulullah pikirannya akhirat, beda. Kemudian jadi kemudian seperti itu riwayatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.